wabarakatuh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita dari yang memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani. Di qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya salawat beriring salam tetap tersanjungkan aturkan kepada Nabi yang terhormat, tidak pernah bermaksiat, dan Nabi yang mulia, dan Nabi yang mulia yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yang dari zaman muter-muter hingga menuju zaman banyak komputer, dari zaman naik onta hingga menuju zaman naik mayata, yakni syariat agama Islam. Ketiga kalinya berdirinya saya di sini karena ada jadwal kuliah 7 menit. Karena waktunya hanya sedikit, mudah-mudahan kuburan kita tidak sempit. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, dalam Islam ada 2 hal yang kita cari. Yang pertama kebaikan, dan yang kedua kebahagiaan. Hanya kita memahami keduanya dengan berbeda-beda. Tanpa sadar mereka melakukannya terkadang dengan maksiat. Mereka terkadang melakukannya dengan tidak sadar, dengan terjerumus ke dalam maksiat. Bahkan terkadang kita melakukannya dengan tidak sadar karena bisa terjerumus ke dalam maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Ada 2 hal dalam Islam gaya hidup yang kita harus pelajari. Yang pertama gaya hidup jahiliyah, dan yang kedua gaya hidup Islamiyah. Gaya hidup Islamiyah ialah gaya hidup yang berfondasi terhadap akidah, dan gaya hidup jahiliyah ialah gaya hidup yang berfondasi dengan syirik. Adapun kita harus memilih gaya hidup Islamiyah karena biar kita tidak tersesat dan juga kita tidak misalnya pada zaman sekarang ialah gaya hidup jahiliyah yang sudah tren di masyarakat.
bahkan bisa merusak akidah dalam Islamiyah, yakni syariat agama Islam, yang bahkan bisa merusak akhlak yang bisa merusak akhlak yang bisa padahalnya kita sekarang gaya hidup jahiliyah sudah merajalela di Islam, yaitu seperti halnya mabuk-mabukan, berpakaian seenak-enaknya dan lain-lain. Jadi marilah kita bersama-sama melakukan gaya hidup yang terbaik biar kita menjadi seorang muslim yang sejati. Jadi marilah, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan saya mohon ampun, dan kepada Allah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya peserta lomba kategori pidato dengan nomor undian 09. Nomor undian 09 atas nama Latisya Raya Inesta. Atas nama Latisya Raya Inesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa. Seluas langit bumi, sepenjuru galaksi dan sepenjuru galaksi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah yang Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa. Seluas langit bumi, sepenjuru galaksi dan sedalam lautan tak bertepi. Nikmat Allah yang akbar yang tak pernah terukur walaupun sejak-sejak indah yang aduhai. Kedua kalinya, salawat berserta salam tetap tercurahkan kepada Kedua kalinya, salawat berserta salam tetap tercurahkan kepada sang proklamator kemerdekaan yang terkenal sang pendakwah. Mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengkokohkan Islam bukan mengkafirkan yang sudah Islam, yaitu beliau Habibana wa Habib
kedua orang tuamu. Tetapi berkatalah kepada kedua orang tuamu dengan perkataan yang mulia. Maka kita tidak boleh berkata kasar kepada ibu. Ketahuilah, ibu adalah yang mengandung kita. Ibu adalah yang melahirkan kita, mengandung kita selama 9 bulan. Bareng-bareng. Ibu mengandung, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki problem ini emang pidato utawa ceramah niku kaya-kayane gampang. Ananging begitu kita tampil di situ emang kuncinya itu kita harus apa? Pertama, aku sendiri dididik oleh Pak Iya itu kalau mau tampil itu pertama berwudu dulu, sesuci dulu. Sehabis suci, yang kedua itu PD hebat nih, PD. Terus di situ aku juga dikasih tahu juga ilmunya sama beliau. Jempol sikil dipantatke teng niku, teng apa niku teng papan niku. Jempol sikil. Niku ilmu-ilmu atau kefiah untuk pidato ben supaya nek kiambak niku wau mboten grogi, bisa dikatakan bisa menguasai materi yang akan kita sampaikan. Juga kula nyuwun sewu niku dumateng anu porter apa-apa kuwi ngarani. Niku panjenengan bisa dikatakan untuk penyemangat. Penyemangat itu kita harus bisa menilai mana yang perlu kita semangati dan mana yang harus kita tidak disemangati. Dan supaya ini ceramah nangkono keprok sehingga materi-materi yang disampaikan bisa dikatakan bisa jelas. Juga sing tengah jenenge wau ora tambah grogi harus mengatakan ora terlalu hilang angan-angan ini ulihe ajeng nyampaikan materi-materi sing pun dipelajari terus mengatakan mawon. Sakit dimengerti ya? Baik, selanjutnya peserta lomba dalam kategori lomba pidato dengan nomor undian 04
Atas nama Ahmad Solihun. Nomor undian 04. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita semua dapat berkumpul bermuajahah di majlis yang penuh mubarak ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Kedua kalinya salawat berserta salam senantiasa sanjung agungkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad. Diaulah satu-satunya Nabi yang tak pernah naik motor, tak pernah naik sepeda, apalagi becak dan pesawat. Beliaulah satu-satunya Nabi yang mampu membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yakni ad-dinul Islam. Tiga kalinya berdirinya saya di sini bukan karena tak ada kursi ataupun menampan ketampanan, tapi di sini saya akan berpidato yang pertama santri milenial. Di sini kita sudah sama-sama tahu bahwasanya kehidupan zaman dulu itu berbeda dengan kehidupan zaman sekarang. Iya Pak, iya. Seumpama kalau zaman dulu itu kalau mau nonton TV aja susah, ya Pak ya? Kalau zaman dulu mau nonton TV saja itu harus ke tempat tetangganya, itu pun harus membayar. Nah, itu susahnya kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang itu enak. Kalau mau nonton TV tinggal nonton TV. Ibaratnya maafnya ngomong saja, di tempat umum, di kamar mandi ataupun di WC kita juga bisa nonton TV. Ya Pak ya? Yang bilang iya berarti berpengalaman. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sekarang sudah zamannya era-era, khususnya era teknologi canggih. Sekarang sudah banyak pemuda-pemuda yang pengangguran. Karena apa? Karena sekarang sudah banyak teknologi canggih. Benar apa benar? Semua teknologi zaman dulu itu dikerjakan dengan manusia, tapi zaman sekarang itu dikerjakan dengan mesin-mesin atau teknologi canggih. Santri zaman dahulu itu kalau kangen dengan pacarnya itu begini. Kalau santri dulu kalau kangen dengan pacarnya itu seperti ini. Dia mengirim surat, kertasnya berwarna pink dan tintanya berwarna ungu. Kata-katanya seperti ini. Dek, sudah lama kita tidak bertemu. Engkau di desa dan aku di kota. Tapi yakinlah bahwasanya engkau satu-satunya wanita yang mampu mengisi relung hatiku. Dek, cobalah lihat, cobalah palingkan wajahmu ke langit dan lihatlah banyak bintang-bintang yang berkilauan, yang bergemilang begitu sangat indah. Tapi itu semua tiada artinya dibandingkan dengan gemilangnya, berkilaunya sinar rembulan yang menerangi malam kita berdua. Itu santri zaman dulu bila kangen dengan pacarnya. Lalu bagaimana? Lalu
Surat tersebut dilipat dengan yang rapi, dikasih minyak wangi, lalu dikirim melalui kantor pos atau Pak Pos. Sinten-sinten mriki sering dari tukang pos. Waduh, nanti kada sambian nggih. Lalu dikirim melalui pos. Itu pun menunggu berhari-hari, berminggu-minggu. Itu pun kalau dibalas, kalau tidak dibalas bagaimana rasanya? Itu santri zaman dahulu. Kalau zaman sekarang enak, dia tinggal selfie, cepret, fotonya tinggal diedit, dikasih begini begitu, lalu dikirim melalui WhatsApp dan selesai. Itu sudah selesai. Dan kata-katanya pun berbeda dengan santri zaman dahulu. Kalau santri zaman sekarang kata-katanya begini: Dek, bapakmu itu tukang polisi ya, supir polisi ya. Iya, pantas saja kau memenjarakan aku di hatimu. Sallallahu Nabi Muhammad. Santri zaman dahulu kalau ditanya tentang cita-citanya itu, mereka pasti akan menjawab, cita-citamu ingin jadi apa? Cita-citaku ingin jadi polisi, TNI, PNS, dan kiai dan lain sebagainya. Tapi kalau santri zaman sekarang ditanya cita-citanya mau jadi apa, dia pun menjawab, kamu cita-citanya jadi apa? Jadi YouTubers, TikTokers, dan gamers dan lain sebagainya. Itu santri zaman sekarang kalau ditanya begitu. Makanya santri sekarang jangan sampai ketinggalan dengan teknologi yang sungguh canggih saat ini. Kita harus rajin belajar, giat belajar, terus belajar dan belajar. Dan ini seperti yang diterangkan dalam keterangan kitab Ta'limul Muta'alim yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbahi li talibil ilmi ayahtara min kulli ilmin ahsanahu wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fi hali summa ma yahtaju ilaihi fi malihi. Yang artinya bagi seorang santri harus belajar, harus giat belajar apa yang dibutuhkan dengan kehidupan sehari-hari dan apa yang dibutuhkan oleh agamanya. Dan kita juga harus belajar apa-apa yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Makanya para santri kita harus rajin belajar dan giat belajar. Mungkin cukup sekian pidato dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan. Selanjutnya peserta lomba pidato dengan nomor undian 05 atas nama Lutfia Zuhri. Dengan nomor undian 05 atas nama Lutfia Zuhri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasane sing keloro kuwi juara. Contohnya kaya Jokowi JK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa meneh sing ketelu kuwi sunah Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di dalam kubur, tubuh kita tidak hancur lebur seperti nasi yang telah menjadi bubur. Kedua kalinya, salawat disertakan salam semoga tetap tercurah agungkan kepada insan Ilham Tarakim Teradil, siap anti korupsi. Siapakah beliau? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal. Hadirnya saya di sini ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang ingin saya patahkan menjadi beribu-ribu kata, bahkan berjuta-juta kata dengan judul penyakit hati. Dewan Juri Arif yang bijaksana dan teman-teman sekalian, hati yang bersih adalah hati yang membawa kebahagiaan, kesuksesan, kemenangan, kedamaian dunia dan akhirat. Sungguh beruntunglah hamba-hamba Allah yang mempunyai hati bersih, karena hati yang bersih akan mudah untuk mengakses dan menerima hidayah Allah, rahmatnya, ampunannya, serta berkah yang melimpah. Hati adalah hal terpenting pada anggota tubuh manusia, karena hati adalah sentral komando pada aktivitas anggota tubuh manusia. Jika hati ini baik, maka jasad pun akan ikut baik. Jika hati ini rusak, maka jasad pun akan ikut rusak. Hal ini dijelaskan dalam Rasulullah SAW yang terbunyi, di setiap anggota tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, maka akan baik pula amalnya, dan apabila ia rusak, maka akan rusak pula amalnya. Segumpal daging itu ialah hati. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari penjelasan hadis di atas, penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit fisik, karena penyakit hati akan membawa malapetaka di dunia dan akan membawa kesengsaraan di akhirat, yaitu neraka yang abadi. Dan ada pun penyakit hati lainnya, yaitu sombong. Adapun kebanyakan orang karena jabatan, kekayaan ataupun kepintaran, dia akan menjadi sombong dan akan merendahkan orang lain. Betul apa betul? Betul. Bahkan Fir'aun yang takabur, menganggap rendah Allah dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Pada akhirnya Fir'aun mati ditenggelamkan di Laut Merah. Jamaah. Wahai manusia, janganlah kalian sombong. Karena saat kita lahir, kita dalam keadaan lemah. Kita tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Kita tidak mempunyai kekayaan apa-apa. Bahkan tidak sehelai benang pun kita bawa ke dunia. Bahkan saat kita mati, seluruh kekayaan, jabatan akan lepas dari kita. Kita dikubur dalam lubang yang sempit dengan pakaian seadanya yang akan lapuk dimakan zaman. Imam Ghazali mengatakan, janganlah manusia sombong, karena manusia diciptakan dari aduman yang hina dan tempatnya yang sama dengan keluarnya kotoran. Bukankah Allah mengatakan kami diciptakan dari air yang hina? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Quran surat Al-Salat ayat 20. Hadirin rahimakumullah, marilah kita jauhkan sifat sombong agar hati kita menjadi hati yang bersih dan diri kita menjadi aman dan damai. Mungkin hanya ini dari saya. Apabila banyak salah, saya mohon maaf.
dan kepada Allah saya mohon ampun. Kesepian tanpa kasih, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya peserta lomba pidato dengan nomor undian 08 atas nama Alifatul Syarifah. Kemudian dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Salawat berserta salam tetap tercurahkan kepada baginda yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dari zaman Siti Khadijah menuju zaman Siti Rafi'ah. Dari zaman Utsman bin Affan menuju zaman Kaki Satyong Tapanukala. Baginda yang telah membawa dari zaman Anta menuju zaman Montor Satria. Siapakah beliau? Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini bukan ingin menjadi penceramah, tetapi berdirinya saya di sini ingin mengetes mental saya, yang insya Allah saya akan menampilkan tema keadaan akhir zaman. Hadirin wa hadirin rahmatullah. Mendengar kata akhir zaman, pikiran kita akan pada masa remaja atau yang disebut anak ABG. Anak muda zaman sekarang, anak remaja, anak muda zaman sekarang serba teknologi. Apa-apa serba mau
tinggal PC. Tiap hari megang HP. Kecean sama teman, sama pacar, dan yang lebih ekstrimnya lagi sama mantan. Alias sok sibuk. Padahal cuman hal biasa, tidak bermanfaat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada Lisa mengatakan, apabila ada akhir zaman, maka apabila ada akhir zaman, maka manusia dan dunia diletakkan pada dirham dan dinar. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan, saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya peserta lomba pidato dengan nomor undian 07. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkumpulnya kita di sini karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua kalinya
Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, seharusnya kalian semua bersolawat. Karena bersolawat manfaatnya itu banyak. Salah satunya adalah hadis berikut ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina maratan sallallahu menubahu kulluha. Artinya, barang siapa bersolat kepadaku, maka iya. Siapa yang bersolat kepadaku di hari Jumat sebanyak 40 kali, maka semua dosanya akan dihapus oleh Allah. Bawa berkat makan ketupat, berkat salawat maksiat minggat. Marilah kita bersolat bersama. Salatullah salamullah, salatullah salamullah ala yasin. Ya, dari saya, wassalamualaikum. Beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya peserta lomba pidato dengan nomor undian 06 atas nama Regina Salsa Karim. Nomor undian 06 atas nama Regina Salsa Karim. Padanya dipersilahkan. Bila pedang menai tubuh, masih ada kesempatan untuk tebuh. Bila lisan mengenai hati, kemana obat yang harus dicari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam makan cermin, sekali lagi beramai-ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi kita jasmani maupun rohani. Kedua kalinya, salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari gelapnya zaman jahiliyah sampai menuju Islam yang terang benderang. Berdirinya saya di sini bukan untuk memamerkan baju saya yang sederhana ini, tapi berdirinya saya di sini
ingin menyampaikan sepatah atau dua patah kata yang insya Allah saya patahkan menjadi beribu-ribu patah kata, bahkan berjuta-juta patah kata. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sesama muslim itu harus saling memaafkan. Saling memaafkan satu sama lain. Jangan karena satu kesalahan kamu bencinya sampai mati-matian. Jangan karena masalah kecil dibesar-besarkan. Rumit amat jadi orang. Betul apa betul? Memaafkan itu lebih indah daripada mendendam. Seperti dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian saling benci, saling dengki, dan saling bermusuhan. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudaraan, dan tidak halal bagi seorang muslim membaikkan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan seperti contoh pada kehidupan di pesantren, pasti ada yang suka dan tidak ada yang suka. Betul apa betul? Karena singgah Kendra mah kakaknya apa Mbak Masih pada semangat ya kakak-kakaknya, mbak-mbaknya. Kurang semangat, bila aku kan tambah semangat. Anda semangat. Ini masakan berarti. Nek mau singgah seneng karo dewe ngomong wae nih EGP. Emang gue pikirin gitu loh. Hidup itu jangan terlalu dihabiskan untuk memikirkan para pembenci. Jangan karena satu orang yang membencimu lupa dari 10 orang yang mencintaimu. Intinya tetap tenang, walaupun sebesar apapun ombak di lautan, jangan pernah lari dari kapal. Dalam artian, sebesar apapun cobaan, jangan pernah lari dari kenyataan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kalau kurang dan lebihnya saya mohon ampun. Yang sebesar-besarnya. Dikaulina astagfirullahaladzim. Burung cendrawasih, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya peserta lomba pidato dengan nomor undian 01 atas nama Linal Minah. Nomor undian 01 atas nama Linal Minah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Allah selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, Nabi kita yang selalu memimpin kita dari zaman ublik sampai zaman listrik, dari zaman sendal jepit sampai sendal jinjit, dari zaman naik onta sampai naik Toyota. Beliau adalah Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Ketiga kalinya berdirinya saya di sini bukan untuk bergoyang itik layaknya Rizky, bukan untuk bergaya-gaya layaknya artis Emilia, tapi berdirinya saya di sini ingin patah-patahkan kata yang saya akan patah-patahkan menjadi beribu-ribu patah kata yang berjudul bersungguh-sungguh. Anak bubur, anak ketan digaya bubur, buburnya dicampur gori, dan bahasanya campur-campur mohon dimaklumi. Hadirin jeung hadirat, santriwan jeung santriwati. Ada satu hadis mengatakan, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkannya. Di zaman sekarang ini, zaman yang sangat meresahkan. Di zaman sekarang ini, zaman yang sangat membingungkan. Di zaman modern ini, banyak generasi-generasi muda yang ingin berjaya tak mau berusaha. Yang ingin masa depan berguna, kerjaannya leha-leha, sungguh terlalu. Jika masa depan ini ingin tercapai, maka bersungguh-sungguhlah. Mbak Kang, presiden sekarang siapa? Betul sekali. Sebelum beliau menjadi presiden, titelnya sama dengan kita, yakni santri. Wakil presiden siapa? Betul sekali. Sebelum dia menjadi wakil presiden, titelnya sama dengan kita, yakni santri. Santri serba bisa, santri serba guna. Di masa depan nanti, santri serba bisa. Jadi presiden bisa, jadi gubernur bisa, di perkantoran bisa, jadi bawang hati bisa. Jika jadi penerus ulama, jangan ditanya, sudah tentu hasilnya. Di masyarakat, santri sangat dipandang sebah bisa. Nek balik, nek kanggone nek pengajian, botohne MC, sing diajukne sapa santri. Botohne kira, sing diajukne sapa santri. Nek umpamane atur-atur yasinan, kudu nggo unggah sing leres, kudu nggo bahasa sing sopan santun, sing isa sapa ya gur santri. Nek wis rasa bimbingan dari apa? Insyaallah kabeh kita diuwang kabeh amin Allahumma. Ada suatu nazam yang dikarangkan oleh Ibnu Malik Al-Andalusi yang berbunyi wa qad yanubu anhuma alaihi dal tajidda kullul jiddi wa rahil jadal. Jidda kullul jiddi wa rahil jadal, yang artinya bersungguh-sungguhlah dengan sungguh yang sempurna dan berbahagialah dengan berbahagia yang engkau ketahui. Yang santri butuh adalah bersungguh-sungguh. Wes, yang penting saiki teman, yang penting saiki sregep, yang penting tirakat, yang penting semangat. Insya Allah manfaat amin Allahumma. Nah, dikei ujian titik, dikei cobaan titik. Karena Allah kerjananin tersulaman. Duh, apalan muradan angel tenan. Duh, apalan alfiah kok mumet tenan. Duh, neng pesantren kok ruwet tenan. Duh, terus semangatnya gampang rapuh. Terus kapan ada bingung ampuh? Wes, semangatnya ojo rapuh, ojo nganti rapuh. Yang kita butuhkan adalah bersungguh-sungguh. Seperti passwordnya santri, menjada wajada. Maksudnya santri apa? Maksudnya santri apa? Hilangkan kelelahan dengan kesungguhan. Bahkan bersungguh-sungguh ki orang gur dibutuhin ning pesantren. Bar dhewe mungkin nek umpamane kange arep nembung bae berniat tok ora ditemeni ya ora dipercaya karo mertua ya apa ora kan? Coba ngono ya. Zaman saiki nek dijak mondok jawabane ki aneh-aneh wae. Alah, nanti enggak punya kisah cinta, nanti enggak ada penghibur. Loh, aja salah. Yang pesantren itu kisah cinta lebih bermakna.
Allah jodohi. Amin Allahumma. Ora usah cinta-cintaan. Wes inget tujuan teko omah, ning kene sing temenan. Wes resah ragu nih masa depan. Yang kita lihat, yang kita perlukan bukan orang yang gagah, tapi orang yang tidak mengenal lelah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya. Pasti ada tutur kata salah dari saya kepada rekan santri, kepada dewan juri saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Unsur maqala wala tanzur man qila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad. Selanjutnya peserta lomba pidato sekaligus panitia, dan dalam hal ini dengan nomor undian 10 atas nama Ibnu Athaillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngantuk apa belum? Belum. Kok jawab salamnya kayak kurang semangat gitu? Satu kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena materinya tentang sholawat, tertuju kepada baginda Nabi Agung Muhammad, kita mengambil sunnah Nabi, menjawab salam yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Sistem mati. Yang terhormat kepada Dewan Juri, dan tak lupa kepada teman-teman santri, baik putra putri yang saya cintai. Tidak panjang kata lebar yang saya ingin ucapkan.